Hai guys, balik lagi bersama dengan ini Tanda Channel. Ada gue, Nosen dan Kartika. Dan wah, ada yang baru nih. Ya, siapalah dia gitu ya. Coba dikenalin diri dulu. Ya. Siapa namanya, Mas? Nama saya Andra. Kedengeran nggak sih suara gue? Kedengeran ya. Mungkin kedengeran. Jadi saya nggak tahu di sini diundang. Dia bercahaya sekali ya. Ini ada cahaya ilahi. Jadi memang ini tamu khusus dari. Ya, kita pakai lightingnya natural. Natural. Jadi kalau di ini Tanda Channel emang gitu. Kalau ada bintang tamu asik. Kita pakai lampu khusus langsung matahari disorot. Saya juga nggak tahu kesini suruh ngapain. Nanti datang aja ngobrol-ngobrol katanya. Iya. Gimana Tik? Jadi kita hari ini mau ngapain? Kenapa ada Andra di sini? Hari ini kita mau ngomongin hal yang cukup serius, makanya kita mengundang bintang tamu. Ya, karena kalau nggak ada bintang tamu kita nggak pernah serius. Bintang tamunya aja juga nggak serius gitu. Loh, salah dong kalau gitu kita. Nggak juga Pak. Langsung cut. Ya, jadi hari ini seperti tadi Tika bilang kita bakalan ngobrolin yang serius. Apa itu yang serius? Bukan band serius pastinya. Bukan. Nggak ada yang tahu juga kayaknya band serius apa. Ketahuan jadul. Ketahuan umurnya ada gua. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang kematian. Wah. Kan kita udah pernah janji ya di part sebelumnya pokoknya. Tapi emang ada yang inget gitu kan pertanyaannya. Ini ada yang nonton. Wah, tanya ini ada yang tonton. Saya merasa yang nonton Bayu. Yang nonton kita sendiri kan. Iya. Ya pokoknya bagi yang nonton, pokoknya kita udah pernah janji untuk bicarain tentang kematian. Ya. Kenapa kita perlu bicarain kematian? Karena kan kita belum mati. Iya juga sih. Tapi ini kita mesti ini dulu ya supaya jangan sampai kok lu bahas kematian tapi sambil ketawa-ketawa. Kita nggak ada maksud apa-apa gitu. Kita di sini hanya ingin ngobrol soal itu, dan kalaupun kita ada ketawa-ketawa itu hanya bagian dari supaya kita bisa melucu aja. Kematian nggak apa-apa juga diomongin pakai ketawa-ketawa. Iya, tapi kan ya kadang kan nggak semua orang bisa. Kalau Anda sensi nggak usah nonton tayangan ini, pergi aja. Kalau channelnya nggak jelas, channelnya kan nggak jelas, jadi udah kalau nggak bisa pergi aja. Ya pokoknya gitu lah ya. Kan kita udah dari awal udah juga menyatakan bahwa channel ini nggak jelas gitu, dan apa yang kita katakan itu walaupun salah tetap benar. Kenapa sih waktu itu kita bicara tentang kematian ya? Apa ya? Oh, bahas rumah masa depan. Oh iya, gara-gara bahas rumah masa depan, dan ya itu rumah masa depan kita ukurannya sama semua. Kalaupun rumah di dunia sekarang beda-beda gitu ya, rumah masa depan kita tuh pasti sama semua ukurannya 2x3 lah paling enggak. Kalau gede gimana? Kalau orangnya gede gimana? Iya, ada yang dibikin rumah. Dikit doang, paling 2,5. Tapi ada yang dibikin rumah. Ya kan? Tampak luar, bawahnya tetap sama segitu doang, nggak kecuali kalau misal kayak kecuali dia rame-rame ya, kayak gitu ya. Beda lain cerita itu. Orangnya gede banget gitu, jadi 3x4 gitu. Ya segede-gedenya orang tetap ya 2x3 lah, nggak akan lebih dari itu. Itu. Dan sama gini sih, maksudnya kalau bahas kematian kan kayaknya sesuatu yang sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang ya memang ya nggak tahu sih menakutkan atau enggak ya. Tabu sih, biasanya orang enggan untuk membahas tentang kematian karena dianggap ngapain sih bahas-bahas kematian, pamali gitu. Pamali, terus tahu malinya kemana gitu. Terus ya gitu, maksudnya ya kita harus hidup, ngapain bahas kematian. Tapi yang pasti kan segala sesuatu yang pasti di dunia ini adalah kematian, walaupun kita jadwalnya kita nggak tahu siapa duluan. Oke, sekarang kita tanya narasumber kita. Ada narasumber. Kaget, keren dari tadi cuma kameramen doang. Menurut Mas Andra, cameo ini cuma jadi ini. Jadi tapi sebelum Mas Andra ngasih tahu soal dari perspektifnya dia bagaimana itu kematian. Jadi kita ngasih tahu dulu, kenapa harus dia yang ngomong gitu. Iya, kenapa dia? Harus saya juga nggak tahu. Jadi Andra tuh menurut kita punya otaknya agak beda.
sama aja, katanya tadi mati sama, otak sama. Otaknya agak beda sama kita. Kalau kita agak sengklek ke arah nggak bener, kalau dia sengkleknya arah agak bener. Jadi kita Siapa mau lihat. dia? Kan kata gua tadi barusan gimana sih? Iya juga kata-kata. Oke. Ya gitu. Jadi menurut Andra gimana nih? Yang kita cuman sama-sama sengklek aja, Andra. Ya oke, Gitu. sengklek ya. Pokoknya jawabannya harus sengklek. Menurut lo gimana? Menurut lo? Kematian tuh ibarat gelas nih. Jadi Tuh kan baru mulai aja udah ini. jadi kira-kira kayak gini. Ini kehidupan gitu kan. Terus ini air ini pengalaman-pengalaman kita gitu. Nah, selama lo menikmati pengalaman-pengalaman lo sampai habis, ya itu udah ketika pengalaman-pengalaman lo di dunia ini udah habis, nah itu akhirnya lo masuk yang namanya ke kematian. Nah, kadang-kadang orang tuh mikir kematian itu kayak oh ya udah dia mati nih karena dokter menyatakan dia mati secara medis ya atau secara klinis gitu. Padahal sebenarnya menurut gue mati itu juga ya itu tadi, ketika lo sudah tidak bisa menikmati pengalaman-pengalaman hidup lo gitu. Contoh Super sekali. kurang keren apa coba? Saya nggak punya background apa-apa, nggak jelas kan, mungkin cuma ngomong doang gitu. Kan gue udah bilang sengkleknya beda nih. Lihat nih, cahayanya ada cahaya ilahi. Kayak gila gitu kan. Gasnya ini kayak Mr. Bean dong, datang dari langit, Ini datang dari langit gitu. tanda, ini tanda, pertanda, ya. ini pertanda. Dengarkan perkataan saya. Semacam nabi. Jadi kita mengundang nabi. Ini saudara-saudara. nabi entah sesat atau tidak ya terserah Anda. Gitu. Oh, intinya adalah contoh kalau orang dimasukin ke penjara gitu ya misalnya, atau dia dimasukin ke entah bukan penjara sih tapi dia sakit parah gitu yang dia membuat dia sampai harus bed rest bertahun-tahun, berbulan-bulan. Kalau udah bertahun-tahun tuh udah parah sih, tapi dalam artian ya kan ada gitu orang yang karena illness-nya udah bener-bener parah, dia harus ya udah nggak bisa bergerak, nggak bisa kemana-mana gitu, hanya minum obat istirahat kayak gitu terus ya. Menurut gue itu dia sudah mengalami kematian, dalam artian dia tidak bisa lagi menikmati hal-hal yang sebetulnya bisa dia nikmati gitu. Tetapi bisa jadi dia tidak menganggap itu sebagai kematian, tergantung kembali ke orangnya masing-masing. Tetapi pada dasarnya menurut gue pribadi ya agree to disagree silahkan gitu, karena narasumbernya ya kan. Iyalah. Jadi intinya ya itu tadi, bagi gue kematian itu nggak cuma secara klinis ketika jantung gue udah nggak berdetak lagi, otak gue udah mati gitu, nggak bernafas lagi, tapi lebih kepada orang yang nggak punya kebebasan apapun, katakanlah orang yang disekap, orang yang dipasung gitu-gitu, orang yang masuk ke penjara, ya nggak tahu lah pokoknya macam-macam gitu. Orang yang kayak gitu ya menurut gue itu adalah orang yang mati dari secara kebebasannya lah ya, lebih ke situ ya. Orang yang malas juga termasuk mati ya. Iya mati. Orang malas tuh menurut gue bukan mati, tapi karena dia kan sadar gitu ketika melakukan kemalasannya. Jadi ya beda gitu kok. Mati itu ketika dia tidak bisa melakukan apa-apa karena ada faktor-faktor lain yang membuatnya emang tidak bisa. Secara fisik gitu ya. Fisik dan macam-macam gitu. Eksternal maupun internal bisa jadi penyakit dan segala macam. Eksternal tuh bisa karena memang dia dikondisikan gak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi kematian itu menurut gue luas sih kalau kita bicara soal kematian. Luas banget ya. Mati rasa, mati secara fisik, mati secara psikis gitu, mati secara psikologis gitu, mati secara perasaan gitu kan. Ternyata banyak ya. Apa namanya? Makanya kita cuma definisi sempit. iya kan, definisi kematian menurut Nabi Andra ini. Nabi. Nanti di title-nya bikin nabi. Iya betul. Supaya Ngobrol bareng siapa Nabi. nih gitu. Utusan dari Ilahi. Tiba-tiba ada yang ngirim surat gitu. Ini video ini harus di take down. Sesat. Kaum kafirun sudah video-video propaganda. Semakin kita di take down, semakin kita merajalela. Gitu dong. Enggak, tapi kan kita kan emang ini sesat, menurut gue sih enggak sesat. Enggak sih. Sesat itu kan aja orang ini cuman yang nonton juga siapa, tenang aja. Pengetahuan baru. lagian sesat juga kan soal perspektif juga ya nggak sih? Ya Iya, kan? iya. Balik lagi semuanya balik ke kalian bagaimana Masing-masing. menangkapnya. Tapi itu kalau dari sudut pandang Nabi Andra ya, bahwa kematian itu banyak definisi. Tapi kalau definisi kematian yang kita maksud ya, nah menurut Andra gimana? Maksudnya kematian yang benar-benar mati gitu. Oh, ini mati yang benar-benar kayak mati. berarti ini ya mati klinis gitu ya. Iya, mati Jadi mati gitu. klinis, habis itu ini apanya nih? Mati setelah kematiannya apa sebelum kematiannya? Setelah kematian kan
bapak nabi. Gila. Nabinya belum tahu apa yang terjadi setelah dia mati kan nih. Soalnya kita bingung juga kalau setelah kematian mau nanya siapa lagi ya kan. Kenapa Anda tanya saya? Makanya saya udah pernah mati. Belum. Saya belum pernah mati. Ini repotnya. Jadi kalau ada yang nonton ini sudah pernah mati, silahkan share di kolom komentar ya. Ya siapa tahu kita bisa ajak ngobrol gitu kan. Kalau sudah ada yang udah ada yang pernah mati, gitu di kolom komentar. Ada mati suri. Itu Mati gimana suri. tuh? Ya mati suri dulu deh. Aduh, mati suri tuh. Katanya ada mati suri. Ada dia yang udah hampir mau dikuburin nih. Tiba-tiba tapi ada juga katanya udah bolak-balik surga ke dunia. Wah, tuh itu. gimana? Wah itu sensitif. Lo kan gue gak nyinggung, gue cuma nanya doang gimana tuh. Betul. Tahu kan ada kan? Iya, gimana menurut Nabi? Ada ininya ya, ada jalur komunikasi transportasinya ya. Iya. Gue mau ikut sih sebenarnya. Intinya sih gini, nggak tahu sih. Kalau yang mati suri, kita bilang gini aja ya, orang yang mati benar-benar mati kan. Bukan mati suri. Kalau mati suri kan berarti dia ada kemungkinan untuk hidup lagi gitu kan, organ-organnya berfungsi lagi, terus beraktivitas lagi kayak gitu-gitu, atau pokoknya sadar lah gitu. Tapi kalau untuk orang yang mati ya mati karena katanya sih pengalaman ada orang yang menceritakan atau ada orang yang meneliti bahwa ketika orang mengalami kematian itu dia nggak langsung bener-bener mati ya. Jadi ketika diputuskan dia itu mati secara medis, sebetulnya itu dia nggak langsung kayak gimana sih kita bilangnya? Nggak langsung benar-benar terpisah gitu. Jadi kayak roh dan sebetulnya ini juga penelitian yang terus berlangsung ya. Jadi otak manusia tuh nggak langsung shutdown gitu ketika lo dibilang mati gitu. Jadi ada banyak pengalaman, ada buku-buku, adalah orang namanya dia seorang dokter syaraf gitu-gitu kan. Terus dia pokoknya ada buku-buku kayak yang spiritual perjalanan spiritual gitu, entah Kristen atau Islam gitu, banyak pasti yang menceritakan pengalaman ketika sih udah pernah mengalami nih mati secara medis, tetapi kemudian saya hidup lagi kayak gitu atau ada gitu kayak gitu. Nah itu dia menceritakan kalau muncul banyak pengalaman di hidupnya yang kayak inilah flashback gitu ketika dia di momen itu gitu. Itu ada yang bilang kayak gitu. Intinya sih kalau pas mati, entah orang percaya di kehidupan selanjutnya ada next step, atau setelah itu ya udah kita mati hilang bersama kesadaran kita, yaitu kembali ke masing-masing. Kalau lu sendiri termasuk mana? Percaya yang mana? Kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi sebetulnya sampai sekarang kalau untuk percaya dong ya, gue ingin mempercayai bahwa setelah kematian itu ada sesuatu. Kalau misalnya setelah kematian tidak ada sesuatu, kalau gue pribadi sisi moral gue pribadi itu kayak aneh aja gitu. Kayak dipermainkan. Bukan kayak dipermainkan, tapi kayak lebih ke untuk orang-orang yang sudah melakukan kejahatan banyak gitu ya, yang sangat merugikan hidup orang lain. Terus setelah itu mereka setelah kematian tuh nggak ada apa-apa gitu, nggak ada retaliasi, nggak ada pengadilannya, nggak ada apa ya, pokoknya nggak ada apa yang harus dia dapatkan gitu loh. Menurut gue kok agak aneh ya gitu. Jadi gue berharapnya, gue percayanya sih setelah kematian tuh ada sesuatu. Entah itu bentuknya surga, neraka, entah atau itu bentuknya reinkarnasi gitu atau ya. Reinkarnasi. Okay. Gitu. Artinya ada sesuatu yang feedback dari apa yang dia lakukan, entah itu baik atau buruk. Iya. Gitu. Dan menurut gue juga sebetulnya teologi kematian. Kenapa kita bicara soal teologi kematian? Karena teo itu kan berhubungan dengan sesuatu yang divine gitu kan, bahasa Yunani, Tuhanan gitu kayak gitu kira-kira lah. Jadi untuk hal-hal yang berbau-bau spiritual kayak gitu-gitu, menurut gue justru salah satu aspek kematian inilah yang membuat banyak orang tuh masih nggak bener-bener liar, nggak bener-bener liar. Percaya dengan apa yang disebut Tuhan itu kan? Nggak cuma percaya dengan disebut Tuhan, tapi lebih kepada kayak percaya ya janganlah berbuat yang aneh-aneh gitu, jangan dosa. Orang nyebutnya dosa gitu kan, karena nanti kamu dosamu bertambah, ada penghukuman di akhirnya gitu. Meskipun ada tetap beberapa manusia yang ya let loose gitu, ya udah liar gitu, dia mau ngapain, kayak mau ngebantai orang lain atau apa, nggak peduli terserah setelah ini apa gitu ya gitu. Menurutku kematian tuh ya, ideologi tentang kematian macam-macam ya, kehidupan afterlife gitu, setelah
setelah kehidupan gitu, kehidupan setelah kematian itu membuat kita tidak. Lu penasaran dengan itu? Maksudnya? Penasaran dengan itu nggak? Apanya itu? Setelah Kehidupan kematian setelah itu. Kematian. Kalaupun penasaran buat apa coba? Nggak, Kan artinya penasaran kehidupan setelah kematian. Maksudnya lu secara lu pribadi lu penasaran atau enggak? Enggak. Oh, oke. Wine Lu pengen mati cepet atau mati? santai aja, mati cepet aja. oke, mati Nikmatin masih lama aja juga kalau dia oke. mah. Nikmatin. Tapi Oke, kalau oke, mati oke. cepet itu lebih kepada ya belum bisa menikmati pengalaman-pengalaman tadi menurut gua. Gitu. Rugi. Meskipun juga ya Ada kerugian nggak? Kalau mati cepet. kalau pribadi gue sendiri kan gue sendiri nih, kalau kecuali orang yang memang dari awal dia lahir sampai dia tumbuh berkembang itu dia mengalami berbagai macam penderitaan, mungkin bagi dia kematian adalah jalan keluar gitu. Kadang kita nggak bisa nyalahin orang seperti itu, Betul. karena pengalaman hidupnya kayak gitu. Tapi kalau bagi gue pribadi kalau mati cepat, Sorry. Lagi serius ya. Gue di sini bawa kayak ciki-ciki gitu, keripik-keripik gitu. Belum ada modalnya coy. Sorry, emang kita gitu. Udah serius tiba-tiba kepotong. Makanya. Lanjut. Jadi Apa tadi ya? apa mana tadi bingung kan. Jadi intinya tuh kayak kalau gue pribadi kalau harus mati cepet itu kayak melewatkan berbagai macam hal Yang masih mungkin bisa akan gua lo lakukan. dapat di depan gitu ya. Nggak cuma dapat yang bisa gue berikan, bisa gue dapatkan, bisa gue lakukan. Oke. Kalau lu Tip percaya mana Tip? Percaya apa? Yang mana? Maksudnya setelah kematian. Lu sama kayak Nabi Andra atau Ya sama aja. Jangan sama dong, orang nggak sama. Enggak. Maksudnya Tidak saya mau pergi mirip. saja. mungkin jawabannya walaupun sebenarnya sama. Iya. Jangan lu sama Ada, gitu. iya. Ya intinya mirip Orang seperti tuh jangan- itu. Eh. Ya saya berpikir bahwa setelah kematian akan ada sesuatu hal yang mungkin semacam penghakiman, Sama itu. ya jatuhnya sama ya. Dan itu kan berdasarkan apa ya? Berdasarkan yang saya percayai saat ini gitu kan. Entah nanti akan Bener atau enggak gitu ya. Iya bener Maksudnya, atau iya. enggak. Terus itu kan tergantung keimanan dan kepercayaan masing-masing orang. Sebenarnya beda sih jawaban kami karena dia percaya kalau ada penghakiman dan segala macam. Kalau gue tadi kan percayanya adalah Ada sesuatu. ada sesuatu gitu kan. Karena entah gini sih, entah semuanya yang sudah dilakukan oleh manusia selama kita hidup ini oke-oke aja gitu, atau ada apa ya? Ada hasilnya lah gitu setelah melakukan, katakanlah orang hidup 75 tahun gitu. Setelah 75 tahun ternyata ada hasilnya. Setelah mati itu oh ini gitu misalnya. Kalau nggak ada void gitu misalnya, bagi orang-orang kan ada yang menganut kepercayaan bahwa setelah mati itu ya udah kekosongan gitu, nggak ada apa-apa, emptiness gitu, void gitu kayak gitu. Iya Ya kayak gimana ya? Kalau kayak gitu ya, kalau gue ya. Hopeless ngapain gue hidup juga? berarti? Iya, Atau, seperti ya, dipermainkan kalau gue sih. Iya. Misalnya gitu ya. Kalau gue sendiri sih tidak mempercayai, bukan tidak mempercayai, gue kayak lebih ya udahlah apapun itu gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata setelah kematian itu nggak ada apa-apa gitu ya, ya itu gue merasa seperti dipermainkan gitu. Beneran. Tapi bisa jadi loh kebenarannya bahwa setelah kita mati nggak ada apa-apa. Iya. Bisa jadi. Mungkin. Tapi Ya kan agak iya. aneh aja gitu, agak aneh aja gitu. Untuk apa eksis manusia, Iya, yang namanya makhluk namanya manusia, Betul. dan segala isinya ini, Betul. segala Semua makhluk sih. keabsurdannya Semua ini kayak gitu ya, dengan segala macam bencana alam dan segala macam. Tiba-tiba nih setelah berbagai macam keindahan, keburukan, Nothing. kompleksitas dan segala macamnya tiba-tiba nggak ada gitu. Iya. Setelah itu hilang aja. Iya, iya. What? Iya. Gitu. Kayak Berarti aneh gitu. kehidupan cuma ada di dunia gitu kan. Iya, Kalau iya. kayak gitu. Kalau gue sih jadinya kayak dipermainkan gitu, kayak gue mainan apa digituin gitu. Kalau gue, oke, karena ada Nabi Andra, kita fokusnya ke Nabi Andra. Oh ya. iya benar. Kita nggak penting kita berdua. Dia nggak mau ditanya. Nggak. Gue soalnya ada pertanyaan lagi. Kurang makanan nih, nabinya butuh makan juga. Nggak, soalnya gini, kan bolunya lagi proses. Ntar kalau kita makan. Ini, Ndra, kenapa di kita nih ya, di masyarakat kita, gue nggak tahu sih masyarakat lain, maksudnya kita yang
Indonesia khususnya gitu ya. Kenapa tuh kalau kita ngomongin kematian tuh sesuatu yang rasanya mungkin tabu gitu, tadi Tika bilang, sesuatu yang nggak boleh dibicarakan. Apalagi misalnya dari awal kan gue kayak udah menyampaikan gitu bahwa kalau kita ketawa-ketawa kita kayak gue udah menyatakan sikap lebih dulu gitu, bahwa tidak ada bermaksud untuk menyinggung atau gimana gitu. Artinya kan sebenarnya di situ juga ada suatu ketakutan dalam diri gue gitu, kalau orang kemudian menganggap gue kayak menyindir atau gimana gitu, nggak sopan, nggak gitu sopan ya, atau iya. gimana, nggak gitu. berempati. Betul gitu. Nah, kenapa perspektif itu bisa muncul di kita, dan apakah dari pengalaman lu itu di luar juga seperti itu, atau mereka malah lebih sama aja sih, dan kita tinggal di Indonesia mah. Nggak, maksud gue di luar, kalau bahkan nggak di Indonesia doang sih sebenarnya, iya, di mana-mana kayak gitu. Mayoritas karena gimana ya, karena gini, kematian tuh sebetulnya gini, kadang-kadang nih ada orang yang dia tuh bukan takut dengan kematian, tapi dia itu takut karena harus berpisah dengan orang-orang yang dia cintai misalnya. Atau dia harus, jadi poinnya sebenarnya di perpisahannya ya. Iya, perpisahannya gitu. Banyak orang tuh nggak, ketika orang sudah punya rasa sayang atau orang udah punya kesukaan, punya hobi macam-macam, dan dia harus berpisah dari hal yang dia sudah terikat itu, pasti tuh akan ada kayak, aduh gimana sih ini gitu, kayak pasti ada penyesalan kayak gitu. Apalagi kematian tuh ya udah literally lo nggak akan hidup lagi di dunia ini gitu. Meskipun bisa aja kalau ada reinkarnasi, yang namanya reinkarnasi ya, lo bisa hidup di dunia ini, tapi kan belum tentu melalui hal yang lain gitu. Bisa lo jadi kupu-kupu, lo jadi babi misalnya kalau lo melakukan tetap sesuatu yang nggak bisa kita tetap kita, kalaupun ada reinkarnasi ataupun afterlife, tetap kita nggak akan kembali ke diri kita seperti ini gitu, atau melakukan aktivitas gitu, ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi sama gitu. Jadi yang gue tangkap adalah beberapa dari orang yang gue temui itu mereka lebih kepada rasa takut kehilangan. Iya. Tapi ada juga orang yang benar-benar takut kematian karena ya dia nggak ngerti setelah mati itu apa gitu. Atau dia kayak ngerasa belum siap aja, belum melakukan banyak kebaikan gitu. Meskipun sih kalau kita bicara, karena sebetulnya sebenarnya gini ya, agama-agama itu mayoritas mengajarkan kehidupan setelah kematian kan, mayoritas agama-agama gitu, dan memang datangnya dari situ gitu, datangnya. Kalau katakanlah, karena gue nggak tahu, daripada gue ngomong asal soal Islam, kalau Kristen gitu, kalau kita setelah mati kita dijanjikan akan bersama-sama dengan Yesus Kristus gitu, atau masuk ke surga lah katakanlah. Nah, tapi sebetulnya itu kan hal yang harusnya disyukuri ya, kayak disenengin aja gitu. Kadang gue mikirnya gini, karena lah kalau lo mati dan kalau lo udah percaya, harusnya ketika lo mati ya udah gitu ya, justru lo ketemu Yesus gitu, justru lo ketemu Yesus, bukan pergi kemana-mana kan gitu. Tapi pada kenyataannya ya banyak juga yang itu. Jadi lebih kepada ini sih, psychological mungkin ya. Secara psychological ya. Meskipun dia udah beragama nggak beragama, ketika gue nggak bisa bilang ini karena gue belum pernah dying itu dalam artian kayak bener-bener sekarat mau mati gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman orang yang, makanya ada kan ketika orang yang udah kayak mau mati atau punya near death experience, pengalaman mendekati kematian, akhirnya dia ada, nggak tahu lah, di hidupnya ada yang berubah lah. Wah, gue nggak jadi mati nih, gue pingin mendedikasikan hidup gue untuk ini, gue pingin berubah gini, gue pingin nggak gini lagi, gue pingin nggak gitu lagi gitu. Karena mungkin ketika dia mau mati itu secara psikologis dia merasa bahwa wah gila nih, gue akan berpisah dari segala sesuatu yang udah gue impikan, yang udah pernah gue jalin gitu, yang sudah gue miliki gitu, pokoknya segala sesuatu lah yang melekat dengan dirinya. Maka ketika dia punya kesempatan untuk bisa seperti itu lagi, nah akhirnya psychologicalnya tuh yang main adalah kayak apa ya, reward gitu, gratitude gitu, pingin membalas gitu, seolah-olah kesempatan yang diberikan lagi gitu. Ini kalau kita murni bahas dari sisi psikologis, menurut gue gitu kan, gue bukan psikolog, saya hanya nabi aja. Oke. Seru ya? Gimana nih? Nggak, gue lagi mikir aja nih, apakah semua orang punya apa ya cara pandang seperti itu, atau enggak? Gue lagi mikir gini, apakah ada, kalau tadi kan kalau gue sih mungkin lebih lebih merasa gue secara pribadi kayaknya perpisahan itu yang membuat gue
maksudnya untuk kematian sendiri sih gue sih secara pribadi kayaknya ya karena kayak apapun yang terjadi setelah itu ya sudah gitu dan kematian itu kan pasti gitu ya, jadi nggak bisa dihindari gitu, jadi wes gitu loh. Cuman yang gue takutkan adalah soal perpisahannya itu tadi, kalau gue secara pribadi perpisahannya gitu, bukan kematiannya. Tapi ada nggak sih orang-orang yang menurut lo nih ya, menurut Nabi Andra ini orang-orang yang kayak dia ikhlas gitu loh dengan hal itu gitu, jadi entah secara psikis dia udah nggak perlu lagi dengan dia nggak bergelisah lagi dengan perpisahan itu, dia juga nggak takut dengan kematian itu gitu. Ada nggak sih orang-orang ikhlas betul? Kalau ada sarannya apa? Saran? Kan saya bukan orang yang mengalaminya. Karena lu nabi, lu harus bisa jawab semuanya. Makanya gue tetapkan nih yang ini. Karena gue tetapkan lu jadi nabi gitu. Parah nih, ntar kalau ada yang percaya gimana di luar sana? Tiba-tiba ada yang mengatakan, wah Nabi Andra itu sebenarnya bener nabi nih, tiba-tiba gitu kan. Bahaya ya. Itu kan mempengaruhi YouTube kita jadi bagus. Sering clickbait. Iya. Ada, nggak sedikit juga sih sebetulnya, nggak sedikit juga orang yang sebenarnya gini, entah dia religius, spiritual atau gimana gitu ya. Menurut gua ada ketika katakanlah nih orang yang menderita sakit sudah cukup gitu, katakanlah sakitnya itu benar-benar membuat dia nggak bisa menikmati hidupnya. Ketika dia udah pasrah beneran kayak udahlah gue santai, emang udah mau mati gitu, kenapa biar masuk maksudnya. Masuk gede banget kayak gitu. Makanya ada orang pasrah banyak yang entah kalau gini ya, Islam Kristen ada yang karena udah ngakuin kayak ya udah ini emang udah waktu saya gitu kan. Katakanlah ya udah saya akan kalau yang Kristen biasanya ya udah saya akan kembali bersama-sama dengan Yesus gitu, ya udah nggak usah ditangisin gitu segala macam. Orang yang mengalaminya sendiri yang mau mati dan kemudian sudah mati itu emang kayak gitu ada, tapi biasanya yang lebih sedih itu ya orang-orang di sekitarnya gitu. Iya betul. Iya betul. Orang yang ditinggalin ya. Iya, kadang orang yang udah sakit atau dia udah ngerti nih. Kadang tuh orang yang ya gini lah, berkata kayak kalau badan lo kayak lo mau sakit gitu, lo tahu kan ketika badan lo mau sakit, atau kayak cewek-cewek mau mens gitu, pasti udah ngerti kan rasanya. Nah gue percaya bahwa orang-orang yang akan mengalami kematian itu apalagi sakit ya, kecuali tiba-tiba tabrakan gitu, yang mau tabrakan atau apapun juga kadang ada dapat yang kita bilang firasat itu kan, kayaknya gue nggak enak nih apa gitu. Nah menurut gue sih orang yang udah mengalami itu biasanya mereka tahu, udah prepare. Oke guys, kayaknya seru banget nih. Udah nggak berasa. Iya udah nggak berasa nih. Tika ngomong di awal sama akhir aja. Jadi fungsinya lu di sini adalah menggantikan Tika sebenarnya. Udah hampir 30 menit nih guys. Di next video Tika bakalan lebih bawel sih. Karena next video kita akan membahas hal-hal yang lebih seru lagi. Gue belum clear tahu, gue masih ada satu pertanyaan lagi soal ini. Tapi kita lanjut di next dulu. video. Iya, sip. Kita akan lanjut di next video. Jangan lupa di like, apa itu? Subscribe. Terus subscribe. Gini loh. Begini pun salah gua. Emang ada yang mau subscribe atau like? Ada. Oke. Siap. Walaupun mungkin itu mak kita. Oke. Wes lah. Jangan lupa di like, di share, terus apa lagi? Di komen. Terserah komennya ya. Tolong jangan di report ya, ini saya udah capek loh ngomongnya, udah capek. Tapi nggak apa sih di report juga, nanti jadi yang penting meledak dulu gitu. Iya. Oke lah. Oke. Kita ketemu di next video. Stay tune di ini Oke, itu dia. Bye. Ini Tana Channel.